Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Aplikasi Miskin. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana sih prospek saham-saham konstruksi BUMN terkait dengan SWF atau Sovereign Wealth Fund yang akhir-akhir ini sedang booming ya. Pertama kita akan membahas apa itu SWF. Sektor konstruksi akhir-akhir ini sangat melaju dengan cepat karena berita adanya SWF. Sebenarnya apa sih SWF itu? Ya singkatnya SWF itu adalah dana himpunan investasi dari luar negeri di mana investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Dan SWF nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan negara dan tentunya sektor yang sangat diuntungkan adalah infrastruktur di mana konstruksi termasuk di dalamnya. Presiden RI Pak Jokowi berkomitmen penuh membangun Indonesia maju secara infrastruktur dan imbasnya sangat-sangat positif untuk emiten konstruksi khususnya plat merah. Sekarang kita akan bahas yuk keempat saham primadona tersebut. Nomor 1, Waskita Karya atau WSKT. Secara fundamental, paling kena efek SWF sebenarnya adalah WSKT karena paling banyak proyek jalan tolnya. Nanti apabila jalan tolnya bisa didivestasi atau dijual, maka akan mendapatkan cash flow yang sangat besar. Tapi WSKT itu sebenarnya hutang paling banyak di antara konstruksi lainnya. Dengan adanya SWF, maka hutang-hutangnya bunganya besar itu bisa tertutup dari divestasi jalan tolnya tersebut ya, dan akan nantinya menyehatkan Lapkeu WSKT. Semenjak ada isu SWF, sekarang WSKT menjadi leader dari pergerakan konstruksi ya. Jadi pada saat WSKT gerak gitu, yang lainnya seperti ADI, PTPP atau Wika bakal ikut bergerak ya. Yang menjadi leadernya sekarang ini adalah WSKT. Kalau kita lihat ya dari laporan keuangan WSKT, itu minusnya besar banget ya di kuartal 2 dan kuartal 3 2020 karena hasil dari utang yang membengkak. Dengan adanya SWF maka akan menyehatkan laporan keuangan WSKT. Kita bisa lihat tuh 2020 kuartal 2 itu ruginya 1.138 triliun rupiah. Kuartal 3-nya membengkak lagi 1.542 ribu triliun rupiah. Makanya P/E rasio dari WSKT sekarang minus karena yaitu karena kerugian-kerugian tersebut. Sedangkan dari price to book value, sekarang WSKT paling besar ya dibanding yang lainnya, yaitu sebesar 1,75. Sedangkan sejarahnya itu min PBV dari WSKT itu bermain di kisaran 2,67 PBV. Berarti masih ada ruang kenaikan sekitar satu kali lagi ya kira-kira. Kita bisa lihat tuh dari gambar chart sebelah kanan di bawah itu PBV Standard Deviation Band. Kita bisa lihat. Kalau dari segi teknikal ya, WSKT kita lihat dari chart di sebelah kanan. Sebenarnya WSKT itu sekarang sedang bergerak super bullish atau uptrend ke arah atas ya, dari bawah sideways di sekitaran 500 dan kemudian dia break ke atas ya. Resist terkuatnya saat ini itu ada di pola double top yang sebelumnya tuh. Lihat garis oranye yang mendatar itu di sekitaran 2150. Sedangkan ATH-nya itu ada di kisaran 3050-an ya. WSKT sekarang sedang bergerak bullish dan sedang menuju resist double top tersebut, dan apabila tembus maka WSKT akan berpeluang untuk menguji all time high-nya ya di kisaran 3050-an yang terbentuk dari tahun 2016 itu. Target saham WSKT sekarang saat ini ya di kisaran 2500 dulu. Upside-nya itu sekitar 45% dihitung dari harga penutupan sekarang. Nomor 2 itu adalah Adikarya. Secara fundamental, salah satu saham konstruksi yang kenaikan yang sangat pesat adalah Adikarya. Bahkan kemarin ini sempat ya disemprit BEI melalui suspend karena kenaikannya dinilai tidak biasa. Sentimen positif Adi sekarang saat ini adalah proyek LRT Jabodetabek dan kontrak tol Solo Jogja serta Serang dan Panimbang. Dari 3 bulan terakhir, saham Adi telah naik 200%. Wow, luar biasa ya. Tertinggi loh dibanding konstruksi lainnya. Dari segi laporan keuangan, Adi tidak mencatatkan kerugian yang signifikan seperti WSKT, tapi kinerjanya juga nggak kinclong-kinclong banget ya tahun ini, di mana labanya juga sangat kecil. PBV Adi bisa dibilang sebenarnya termurah ya dibanding konstruksi lainnya. Sebenarnya sih 11-12 dengan PTPP ya, kisarannya 1,1 sekian. Dan PBV Adi biasanya sih bermainnya di kisaran
2,04 kalau kita lihat dari mean PBV standard deviation-nya ya. Jadi masih ada ruang kenaikan sekitar 1 PBV lagi tuh. Berarti masih aman lah kira-kira ya. Kalau dari segi teknikal, kita lihat nih. ADI sekarang bergerak dari sideways sekitaran 500, mirip waskita ya 500-an. Nah, sekarang dia bergerak uptrend nih. Sekarang 1810. Jadi ADI sama WSKT ini harganya balap-balapan nih. Sekarang ADI akan menguji resist kuatnya, pola double top sebelumnya ya, di kisaran 1800. Ini pas nih, sekarang 1800 nih dia lagi nguji pola double top. Makanya gerakannya ya bermain-main di sekitar resisten tersebut. Nah, ADI sendiri tuh, kalau teman-teman bisa lihat tuh, dia udah nembus tuh downtrendnya selama 2 tahun tuh, yang di garis biru dia udah tembus tuh. Berarti dia bergeraknya udah uptrend ya. All time high ADI itu di kisaran 3.900-an pada tahun 2013. Dan semenjak itu dia bergerak downtrend dan cenderung sideways ya. Baru akhir 2020 lalu bangkit dan uptrend sampai hari ini. Target harga ADI itu, target pertama ya kisaran 2.500 dulu. Potensi upsetnya masih sekitar 40% lagi. Besar ya. Nomor 3 itu yang kita akan bahas adalah PT-PP Persero atau PT-PP. Dulu waktu konstruksi booming, inget gak? Yang pas Pak Jokowi dilantik. PT-PP itu sebenarnya sang leader dari konstruksi. Sekarang tapi kebalikannya, pergerakan harga PT-PP cenderung mengekor WSKT dan ADI. Harga tertinggi PT-PP dulu pernah mencapai 4.450 loh, tahun 2016. Tapi pergerakannya terus downtrend sampai 2020 pertengahan. Baru akhir 2020 dia ngamuk tuh, berubah arah menjadi uptrend. Dengan adanya SWF, neraca keuangan PT-PP diharapkan membaik dan memberikan keuntungan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita bahas nih dari segi keuangan. PT-PP mencatatkan kinerja terbaik ya, di mana laporan keuangannya positif, nggak ada ruginya untuk tahun 2020 ini, meskipun cenderung kecil. Dari segi PBV, konstruksi yang paling menarik itu adalah PT-PP dan ADI, karena masih di kisaran 1, sekian PBV ya, berarti masih cukup murah lah dibanding price book value-nya ya. Sedangkan secara historical, PT-PP bermainnya di kisaran harusnya 3 PBV-nya. Tuh teman-teman bisa lihat ya di chart itu dia masih di bawah sekali ya. Berarti kenaikannya masih jauh banget ya. Ruang kenaikannya secara teori masih 2 kali PBV-nya lagi. Tapi itu secara teori ya. Nggak tahu prakteknya gimana. Karena saat ini PT-PP cenderung ngekor sama WSKT dan ADI. Sekarang kita lihat dari segi teknikalnya PT-PP. Teman-teman bisa lihat tuh. Kisaran strong resistnya itu di kisaran 2.500. Polanya double top juga tuh yang di resist double top sebelumnya tuh yang terbentuk sekitar setahun lalu atau 2 tahun lalu ya. Nah saat ini PT-PP akan menguji kisaran 2.500. Kalau bisa break dengan volume yang kuat, itu bakal bagus tuh. Nah berarti PT-PP nanti akan ke arah harga 3.000-an. Saat ini target PT-PP sekitar 3.000. Syaratnya satu tuh, harus break yang resist 2.500-nya. Upsetnya sekitar 45% ya dari harga penutupan hari ini. Masih cukup besar banget ya. Saham terakhir yang kita bahas adalah Wijaya Karya. Sama seperti kinerja konstruksi lainnya, laba Wika juga anjlok dan paling parah di kuartal 3, di mana Wika mencatatkan kerugian. Wika saat ini mulai merambah luar negeri, di mana proyek pertamanya di luar negeri adalah multi-purpose kompleks di Solomon Island senilai 112 miliar. Wika ini paling gemar loh dipom-pom oleh Ustadz kondang, yaitu Yusuf Mansur di IG-nya. Jadi Ustadz YM sering tulis, ayo borong Wika gitu. Nah SWF akan berdampak sang positif nih di neraca keuangan Wika karena akan mengikis hutang di keuangannya. Kalau dari segi fundamental, Wika jeblok di kuartal 3 2020 nih, di mana kerugian tercatat 200 triliun rupiah. Saat ini Wika bermain di kisaran PBV 1,43. Berarti Wika sebenarnya PBV-nya lebih murah sedikit dibanding WSKT yang tadi 1,7-an ya. Biasanya PBV Wika sebesar 2,86. Jadi masih ada kenaikan 1 kali lagi lipat ya. Berarti cukup besar ya. Kalau kita lihat dari chart PBV standard deviation band-nya, Wika masih bergerak di bawah ya. Masih ruang untuk upsetnya masih tinggi banget nih. Nah kalau dari segi teknikal, Wika sama seperti konstruksi lainnya sekarang ngujinya resist terkuatnya itu di kisaran 2450 yang tadinya merupakan resist double top. Jadi rata-rata emiten konstruksi itu mentok di resist double topnya ya, karena mereka gerakannya seirama sih biasanya.
Nah, kalau misalnya Wika tembus nih di kisaran 2450, maka next Wika akan bermain di kisaran 3000-an. Tapi untuk sementara target price Wika saat ini adalah 2750, di mana masih ada potensi upside sekitar 30%-an. Wika salah satu konstruksi yang agak nggak terlalu kencang ya naiknya ya, tapi Wika paling aman sih. Waktu kemarin anjlok, dia anjloknya yang nggak parah-parah banget, nggak jauh-jauh banget ya. Nah, demikian ulasan teknikal serta fundamental saham-saham konstruksi terkait dengan SWF. Teman-teman bisa subscribe saya dan like apabila menyukai video ini. Sekian, terima kasih.